Yaitu pengalaman service kesurupan selama 10 tahun. Selama Jadi 10 tahun? 10 tahun itu kesurupan, ke tempat apapun yang sensitif, kesurupan, kayak gitu. Apa sih gitu loh? Kok bisa sampai seperti ini menurut pandangan Mas Pras? Oh, sampai 10 tahun gitu? Iya, penglihatan Mas Pras tuh gimana sih? Iya. Awalnya. Sebetulnya sih, kalau saya flashback lagi, waktu itu saya ingat lagi, kejadian sebetulnya udah lebih lama dari 10 tahun. Cuman pas nge-blow up-nya pas di 10 tahun terakhir aja kemarin. Oh. Dari lebih muda lagi sebetulnya udah diincer loh gitu. Ya, udah ngikut kali. Udah ngikut atau gimana gitu. Cuman dia nggak bisa masuk ke badan. Masih ada entah benteng apa yang belum terbuka. Nah pas 10 tahun terakhir itu ya mulai dia bisa masuk. Tapi alhamdulillah udah kita buang sih. Penyebabnya apa, Mas? Standar. Kuntilanak. Tapi lebih tua lagi. Enggak, maksudnya yang menyebabkan dia sampai seenaknya lah gitu. Saya pernah flashback waktu itu kan, dia kayak jalan ke dekat pohon. Nah itu di pohon itu ada sesuatunya gitu loh. Jadi kebetulan suka nih sama istilahnya ABG gitu kan. Ya udah gue ikut bareng gitu. Oh, hanya begitu aja. Gitu aja. Dan kebanyakan kasus juga begitu. Kalau misalnya kita nggak fokus, maksudnya ngeblank atau galau-galau bisa kok, bisa kapan aja ngikut kok. Oh, jadi yang saya mau ini tuh penyebab utamanya loh. Itu aja, salah dari makhluknya aja. Oh, jadi memang dia seenaknya aja gitu. Ya paling dari manusianya ya itu namanya ABG kan galau atau apa gitu. Oh, lagi labil. Lagi ababil. Oh, Nah, jadi mungkin ya buat pelajaran teman-teman juga kan. Iya. Jadi apalagi tadi penjelasan Mbak Sevi ini kan ibadah. Nggak, ya alhamdulillah ya Mbak ya, ibadah tetap jalan pas segala macam, tapi kok seindunya gitu, semudah itu gitu loh. Jadi ya berarti memang kelakuan makhluk itu punya sampai batasan ke situ Mas ya? Apapun makhluknya ya? Atau gimana? Ya misalnya nggak cuman ke Mbak Sepi nih, misalnya kita ada pasien lain tuh perempuan, ibu-ibu punya suami, tiba-tiba ada genderuwo yang suka. Emang bisa kita handle gitu kan, istilahnya kita bisa tahan gitu? Nggak bisa, harus ketemu yang pas dulu baru dia bisa pergi gitu loh. Ketemu yang pas ini maksudnya pas untuk ngobatin dia gitu loh. Oh. Karena kan nggak mungkin kan suaminya marah-marah ke genderuwo. Kalau nggak muncul sih berani gitu, tapi kok pas muncul juga jiper kali ya. Oh, gitu. Jadi memang tanpa alasan loh. Nggak ada sekat ya dari manusia, misalkan makhluk itu mau ganggu ya dia bisa seenaknya ya? Bisa enak ya. Apa tuh Mas yang bisa mungkin buat teman-teman gitu, ada masukan apa dari Mas Pras biar ya kalau saya sih untuk hal-hal begitu, pertama ibadah yang benar Mas, dalam artian ibadah nggak pas kita lagi misalnya sholat deh, kita lagi sholat tiba-tiba kepikiran wah belum bayar listrik nih, ya udahlah itu batal kalau saya bilang. Maksudnya jangan yang begitu sholatnya. Tapi kan susah Mas untuk menuju proses itu. Ya harus khusyuk ya, kudu belajar gitu loh, kudu belajar. Pertama gagal, masuk lagi, kedua gagal, masuk lagi, ketiga mudah-mudahan berhasil. Kalau udah berhasil, ketika disibukkan oleh dunia jangan ditinggal gitu loh, tetap aja lakuin dulu gitu. Ketika udah bisa dengan hati ibadah enak gitu, pertahankan karena itu mahal banget gitu ya. Mahal banget ya kan? Mahal banget. Ibadah enak tuh mahal ya? Mahal. Kayak sehat kali ya. Sehat ya. Ada cerita apa lagi Mbak selain yang kesurupan 10 tahun ini mungkin dari pengalaman Mbak Sevi ini kan, Mbak Sevi ini kan apa sih gitu yang bisa di-share nih, dibagi nih ke teman-teman wirawiri ini? Apa ya itu mungkin yang kata Mas Pras ibadah itu satu sama jangan kebanyakan bengong kali ya, atau kayak mungkin tapi karena dulu
single dan punya anak satu gitu kan. Mungkin jadi kayak single parent. single parent punya anak satu, terus yang udah bapaknya pun yang nggak ini sama sekali kan. Dan ini mungkin itu kayak Sebagai pemicu ya. jadi kayak Sering kok kepake gini sih pikirannya nasib gitu. gue, gitu. Masih muda Sering kok protes gue ya, gitu. sering protes ya. Harus begini kayak gitu. Tapi ya kayak Tapi alhamdulillah bisa Tapi ketemu alhamdulillah, pangeran ya. Pangeran. Wah. yang selama ini ditunggu-tunggu. Iya, iya. Siap. Ya, mungkin apa, Mas, tadi saya lupa tuh mau ngomong apa ya. Kan udah ketemu banyak praktisi lah. Kita ngomongnya praktisi, Mas ya. Nah, dari praktisi-praktisi itu sebenarnya gimana, Mas, itu, Mas? Kalau apa sih patokannya orang mau dia kan mau nyari pengobatan nih, Mas. Patokannya apa minimal, Mas? Kayak untuk apa sih yang dilakuin Mas Pras nih sebenarnya, cuman diapain sih sampai Mbak Sevi ini nggak terjadi berulang lagi gitu loh. Kalau mau berobat cari yang kayak apa gitu kan. Kalau saya bilang kalau misalnya nyari pengobatan itu pertama jangan banyak syarat. Jangan banyak syarat. Jangan banyak syarat. Misalnya dia kasih syarat, oke dia kasih syarat, tapi jangan yang ribet-ribet. Jangan yang keluar Jangan dari- banyak syarat sama jangan ribet-ribet. Iya. Udah gitu, kalau bisa jangan ngeluarin duit gitu loh. Iya. Berarti sama Mas Pras free nih. Free. Iya. Free, asal dibikin konten. Habis itu bikin 10 tahun baru kontennya. iya, bener, 10 tahun. Gitu. Iya, maksudnya ya pembersihan kan mungkin orang ngelihatnya kayak kemarin nih di episode kemarin kan ada pembersihan kodam ya. Mungkin kan metode Mas Pras tuh hanya seperti itu gitu. Saya juga nggak tahu, pengen cuma beset. Iya, kalau orang kayak sampai waktu awal itu kan Apaan kata ya? si Mbak Rika itu ngomong, Mbak Sevi jangan kaget ya atau enggak atau gimana karena emang dia ngebersihinnya kayak yang ya biasa aja gitu, kayak malah kayak nggak ngebersihin Iya. gitu. Kayak Maksudnya- bercanda kan? Kayak bercanda. Tapi pas ngeliat tuh bener kan Mbak, iya gitu-gitunya tuh kok nggak dipegang-pegang sama sekali Iya. badan kan, karena selama ini kalau ngobatin pasti ada yang Disentuh. dipegang, disentuh kayak gitu. Tapi emang efeknya ya begini ya Oke. Efek pertama yang dirasain apa sih, Mbak? Pas ada nggak? sih, pas mandi aja tuh berasa anget aja airnya, Padahal malam. padahal Sore. Oh, sore. padahal udah sore kok. Kalau dingin, kalau anget tetap aja kan ya udah Oke. tetap mandi kayak gitu. Pernah saya bikin mandi orang juga kan, daerah-daerah Indramayu lah, Bongas itu daerah Bongas. Mungkin karena dia isiannya banyak kali Mas ya. Pas dia siram tuh jadi air panas gitu. Oh gitu, Mas. Iya. Oh, efeknya beda-beda ya? Efeknya beda-beda. Tapi saya bilang udah terusin. Tapi nggak melepuh sih, cuman berasa panas banget. Pernah juga pas siram juga berasa dingin banget, ya pernah. Jadi Kalau nggak pas siram mau nangis langsung nangis, ya nggak, ya pernah juga. saya waktu itu rasanya apa, Mas, waktu disiram nih? Rasanya pengen kawin lagi. Itu jangan dibuka, Mas. Nanti di-cut itu. Kata. Serepot itu. Nah, maksudnya semudah itu ternyata ya. Iya. Untuk yang mungkin memahami ya. Ini kan Kalau masalah ilmu gitu Mas ya, Iya. balik lagi, tiap manusia pasti nggak punya apa-apa deh, kecuali punya ilmu kecuali sedikit banget gitu. Nah, jadi intinya sih kebetulan aja jodoh, Kebetulan jodoh. dan kebetulan Allah kasih kesembuhan gitu aja. melalui perantara. Ya, Iya. nggak karena saya hebat, enggak. Aduh, Mbak Sevi juga meyakini itu kan, Iya. perantaranya. Saya benar-benar nggak yakin sih. Iya. Jadi makanya nyambung. Oke. Kayak yakinnya mungkin nggak nyambung ya, nggak ketemu-temu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kedepannya ada momongan gitu kan. Iya. Amin. Ini juga momongan kemarin itu sempet salah jalan lagi. Oh, iya. Boleh. Ayo, Bisa berbagi nih. baru inget nih. Sepupu nyaranin untuk ngurut ceritanya karena dia berhasil nih 3 kali Jumat. Tapi datang ke tempat urut itu daerahnya sama di Paku Haji, daerah-daerah sana juga. Terus diurut Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, haid lagi. Kalau haid balik, Diurut haid lagi. diurut lagi terus sampai kemarin finalnya akhir tahun.
kok udah setahun. Nah, sebelum ke akhir tahun itu di pertengahan Agustus atau September itu dikasih kayak Buntelan orang hitam. Jawa, buntelan hitam kayak kalau anak kecil itu kan dulu dipakai Kalungin kalung. gitu ya. Iya, yang kayak di Biar nggak tim-timnya rewel. di bandul gitu ya. Nah, itu dikeperutin Oh. ke perut Sepi tuh. Keperutin dipakai, nggak apa-apa ini mah dipakai mandi aja karena nggak ada apa-apa isinya gitu. Udah setelah pakai itu namanya gadangan, saya baru ingat gadangan. Itu setelah ketemu Mas Pras ya. Tapi nggak ngomong Sevi, masih ngumpetin tuh. Suami juga ya udahlah ikutin aja gitu. Kan cuma dikasih air, disuruh minum, dipakein itu. Terus kok udah 3 bulan pakai ini nggak hamil-hamil juga. Akhirnya ngomong ke Mas. Nggak dilepas, Mbak? Nggak dilepas tuh. Mandi segala Belum, macam, nggak tidur. dilepas. Kerja. Kerja pokoknya kok ngeganggu pas tidur aja kali ya karena kan dia benjolan Ada jendolannya lah. ada jendolannya terus ngomonglah ke Mas Pras sebenarnya Sevi pakai ini belum dilepas itu juga saya moto juga masih yang cuman gitu dong. Ya ampun, terus kata Mas Pras, ampun Mbak Sevi mendingan lepas aja, nggak mau tuh, masih nggak mau, terus ngomong sama temen sebelah kan agamanya inilah, ya Allah teh lu musyrik lu percaya gitu. Iya. Udah sih lillahi ta'ala aja, terus nggak dilepas juga, Sevi juga nggak balik masih balik ke sana juga. Takut ya, waktu takut. Karena Sevi mikirnya kalau dilepas nanti gue kesurupan lagi, gitu. Udah mikirnya udah gitu, karena katanya pas Sevi begitu pernah kesurupan sekali, katanya si kuntil anaknya itu masih ngambil yang kemarin janin keguguran karena saya sempat keguguran katanya. Akhirnya udah makanya dijagain pakai ini biar si kuntilnya nggak datang lagi, jadi jadilah gitu, jadi nggak keguguran nggak ini. Terus kok nggak hamil juga tuh Sevi pas ngomong ke Mas Pras, nggak lepas, cuma Sevi udah nggak balik ke sana. Udahlah itu mah mungkin ada black-blacknya gitu. Udah akhirnya yang ke sana nggak, tanya suami, udahlah nggak usah karena udah setahun kan. Akhirnya nggak tahu kenapa waktu itu pentuk aja ngebunting, ngomong lagi ke Mas Pras sudah dilepas. Oh ya udah Mbak Sevi Bismillah aja, tapi alhamdulillah udah sekarang yang nggak kenapa-napa gitu. Sugesti. Malah saya lihat lebih kuat Mbak. Tadi sebelum kesini Mas, kita pengobatan sebentar Oh, ada pengobatan? ke temen anak juga. buahnya Mbak Sevi. Anak buah suami. Mau dikontenin sekalian? Ada videonya. Oh, ada ya Nanti ya. Udah di videoin. Nah itu kesurupan, masuk 3 kali 4 kali kali. Gitu. Nah saya lihat sih Mbak Sevi di situ lebih tough gitu loh. Lebih daripada bisa ngadepin. Ya, deh. waktu itu kan pernah nemenin juga kan waktu itu yang ke ibu-ibu tuh. Ya, Nah pas ke arah rumah ibu-ibu dia udah merinding, deg-degan gitu. Tapi kalau tadi sebelah biasa-biasa aja. Senior Mas, 10 tahun Mas. Oh iya, lebih lama ya. Iya. malah kayak yang penasaran, ih coba deh lu kesini nggak masuk. Nantang. Penasaran kalau nggak ada sana masuk, pengen gue ajak ngobrol gitu. Oke. Kayak ih capek banget sih lu kuntil. Jadi udah karena saking seringnya kali ya. Udah Kayak, kebiasaan. ya apaan sih itu baru segini. Baru segitu gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi di kantor nih Mas Pras buat ini ya, buat Nanti the next ada buat lagi nih. langganan. The next ada lagi nih, nunggu nih. Nah, itu gimana Mas penjelasan yang tadi itu Mas, yang Kalau saya bilang sih hal-hal begitu malah malah mendatang ngundang yang baru gitu kan. Maaf nih saya buka sedikit, kalau misalnya pagarku itu misalnya kita pagar nih orang teret, nah ketika dia melakukan sesuatu yang nggak sesuai gitu menurut akidah atau apa gitu, nah itu jebol Mas ya, jebol atau berkurang, makanya memungkinkan untuk dia mulai yang baru lagi, ada yang masuk baru lagi gitu. Kalau saya bilang sih hal-hal itu udah nggak usah lah, yang penting berdoa yang benar, ibadah yang benar, minta sama Allah, udah gitu doang, sama usaha. juga mungkin medis Mas ya, yang logis gitu ya. Ke dokter kandungan mungkin lebih Iya. baik kali ya. Jadi nggak usah yang Kalau Mas Pras kan di kesurupan aja, nggak mungkin dia kandungan juga gitu kan. Oh, ngajak nanti saya belajar. Oh nanti belajar. Oke. Jadi Mbak Sevi ini kan 10 tahun ya teman-teman, 10 tahun dia nyari pengobatan lah ya Mbak ya, dengan berbagai cara yang mungkin
pada akhirnya dia sadar bahwa yang kemarin-kemarin itu salah ya Mbak ya. Iya. Salah, tapi itu pun masih terulang mungkin karena keinginan Mbak Sevi yang ada sesuatu keinginan yang ini kali Mbak ya. Jadi gelap lagi gitu kan karena ambisi keinginan yang tinggi Karena gitu ya. pengen punya anak itu sih Jadi terdorong untuk cari ini lagi. Semua pada berhasil, 3 kali urut berhasil. Sevi mental. Memang kan udah dipagerin kali yang Mas tahu. Oh, jadi ada semacam ini ya. Oh. Sisanya tapi ya wallahu alam. Iya, akhirnya tapi sekarang lebih inilah ya Mbak ya. Lebih kuat loh. Lebih kuat. Saya lihat lebih Karena kuat. ayat kursi sama satu lagi kalau mau ngebentengin diri mungkin baca ayat kursi setiap setelah sholat 5 waktu kali ya. Oh, itu. Ayat kursi, Anas, Falaq, Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. Itu tapi setiap sholat 5 waktu pasti baca itu. Yakini itu Yakinin akhirnya. itu. Jadi kalau udah nggak enak baca ayat kursi, Anas. Sudah enak baca ayat kursi, Anas gitu aja. Jadi, efeknya langsung berasa. Efeknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan Mbak Sevi ini kan ya udah inilah jadi lebih bisa Tapi yang benar, sensitif merasakan karena ya. kata Mas Pras benar, insya Allah setelah pembersihan yang awal Mas Pras itu ibadah Lebih enak. Nah iya benar itu benar-benar saya rasain sih sampai sekarang kayak duha yang tadinya mungkin jarang akhirnya duha udah mulai lebih- suka lagi lebih- ya lebih enak aja gitu. Foto-foto masih ada nggak Mbak? Foto apa? Yang rambut gitu mungkin bisa Ya, ditampilkan? Udah nggak ada ya? Karena pas saya kesurupan tadi itu minta dihapus ya udah. Iya. Oh, semua dihapus ya? Hapus dia nggak ini udah ketakutan gue yang ada. Dan Tapi biasanya Mbak, tiap malam. kalau Dihapus? bukan kalau hantunya sakti misalnya gitu, dia bisa ngapus sendiri loh. Oh. Adikku pernah begitu, Hapus sendiri fotonya itu? hilang sendiri. Tadi muncul jadi nggak, Kita moto nih, cekrek muncul. Oh jadi Nah nggak lama itu hilang sendiri, walaupun dicetak. walaupun dicetak. nggak ada Punya amalan juga tuh hantu. Gitu. Iya. Berarti malam ini berbagi di pengalaman 10 tahun kesurupan ya Mbak ya. Selama 10 tahun sering mengalami kesurupan sampai akhirnya dengan berbagai metode lah, berbagai cara ditempuh sampai mungkin akhirnya ketemu jodohnya ya Mas Pras akhirnya. Dan sekarang baru hanya 2 kali ya Mas ya? Ya. Setelah itu 2 kali. itu juga mungkin nggak parah sih alhamdulillah. mungkin lagi ya namanya ini ya pasti gejolak ada aja lah ya. Tapi kalau yang Nopi tadi tuh Mbak, Iya. kalau waktu kepanjang aku mau ladenin terus tuh, tapi kan kita ada acara kita mau juga. ini sih ya. Itu tadi Maksudnya? tuh dia nari-nari soalnya. Hari Udah kesurupan tadi. udah. Nah tadi kita ketemu sama Mbak Nopi kan sebelum kesini, karena emang di kontak, ya itu pas kontak tuh pasti kontak Mas kalau yang ada aneh-anehnya gitu loh. Dia bilang Maksudnya kontak ke siapa nih? ke saya juga, ke Mbak Sevi juga kan, dua-duaan. Nah itu sekarang ngomong, oke mau ketemu, mau dibersihin. Tapi yang kedua, kayaknya nggak jadi deh. Iya. Ntar ngomong lagi, mau dibersihin, nggak jadi deh gitu. Oh, jadi dia Kayak Mm-mm. itu sebenarnya udah dalam Udah kendali nempel. ya Mas? Ya, nggak bisa kontrol dia. Wah, se ini ya sampai mengendalikan gitu Mas. Ya? Kalau tadi ya akhirnya sempat pusing kan, akhirnya tak coba pengobatan tradisional Cina, tak tusuk jarum kepalanya, belum kelar 15 menit udah mulai bereaksi kan. Akhirnya kita coba bersihin, dia kesurupan. masuk Apa yang dilakuin? ya menangis 2 kali, terus mulai mendesis kayak ular gitu, Kayak ular sama terus sama nari, Sampai nari. Wah, itu nanti terakhir nari geblek. jeblok pintu sadar. Iya. Tapi pas nangis pun kita sadarin sadar, nangis lagi kita sadarin sadar, ular kita sadarin sadar. Oh, jadi banyak Mas. Apa menyerupai? ganti-ganti. Wah, ini nanti kita panggil podcast. Bisa nggak tuh Mas? Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Oke teman-teman, jadi sekian mungkin kisah dari Mbak Sevi ini berbagi sedikit cerita di Wirawiri Misteri malam ini ya Mbak Sevi ya. Terima kasih atas kedatangannya, udah repot-repot. Sama-sama Mas Bas. Oke, teman-teman kalau ada yang mau berbagi ini kayak Mbak Sevi gini ya bisa DM ke sini ya. Nah jadi
ya kita sedikit ngobrol santai ya Mbak Sevi ya, nggak ada yang serem-serem, cuman hanya berbagi aja, tontonan ringan lah. Oke teman-teman, sekian Wirawiri Misteri malam ini. Jika ada khilafan mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.